Sobat Epik, ada pepatah mengatakan padi yang berisi semakin merunduk. Nampaknya peribahasa ini cocok untuk keluarga yang satu ini nih. Siapakah mereka? Yuk kita cari tahu sekarang. Ahli waris Aldi, Michael Otto, atau BMW Kohn bersaudara, jika berbicara tentang keluarga terkaya di Jerman atau Eropa, nama mereka sering muncul di daftar teratas. Namun ada satu keluarga di benua Eropa yang lebih kaya dari yang dapat kita bayangkan, dan keluarga ini menguasai hampir seluruh Eropa dengan pengaruhnya. Selain itu, hal yang tidak biasa adalah kalian mungkin belum pernah mendengar tentang mereka. Video kali ini akan memperkenalkan kalian kepada sebuah keluarga bernama Wallenberg yang berasal dari Swedia. Keluarga Wallenberg telah mencapai sesuatu yang sebenarnya unik dalam sejarah. Mereka mengendalikan hampir seluruh perekonomian sebuah negara. Sebanyak 40% dari seluruh industri Swedia dikendalikan oleh keluarga Wallenberg melalui posisi Dewan Pengawas dan kepemilikan perusahaan. Sebagai gambaran, di Swedia yang berpenduduk 10 juta jiwa, satu keluarga menguasai hampir setiap perusahaan. Namun bukan hanya itu saja, keluarga Wallenberg juga mengakar kuat di dalam politik negara ini, menjalankan bank besar yang aktif di seluruh dunia, dan juga memiliki saham di berbagai perusahaan besar yang mungkin kalian kenal di Jerman dan seluruh Eropa. Namun bagaimana bisa sebuah keluarga memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa? Untuk memperjelas hal ini, kita harus melihat awal mula berdirinya keluarga Wallenberg. Silsilah keluarga Wallenberg bahkan dapat ditelusuri hingga abad ke-17 karena pada masa itu keluarga ini menghasilkan banyak orang penting, antara lain penulis Jacob Wallenberg atau Uskup Markus Wallenberg. Namun kebangkitan keluarga Wallenberg menjadi keluarga paling berkuasa di Eropa dimulai pada tahun 1856 ketika Andre Oskar Wallenberg mendirikan bank komersial swasta pertama di Swedia. Sekarang dikenal sebagai Scandinavian Private Bank, perusahaan keuangan ini memiliki 17.000 karyawan dan lebih dari 4 juta nasabah di seluruh dunia. Di antara mereka terdapat lebih dari 3.000 perusahaan besar yang mempercayakan keuangan mereka kepada Wallenberg. Dengan pendirian bank tersebut, Wallenberg kemudian juga berhasil menjalin kontak penting di mana-mana dalam hal politik dan bisnis. Putra Jacob Wallenberg, Knut Agathon Wallenberg tidak lagi hanya seorang bankir, tapi juga terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Swedia dan memimpin negara tersebut melalui Perang Dunia Pertama. Dia juga membeli banyak tanah dan membangun desanya sendiri di sana, yaitu Saltsjöbaden yang dengan cepat menjadi tempat yang populer untuk ditinggali. Belakangan, bahkan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger antara lain pernah menjadi tamu di sini untuk melakukan negosiasi dengan keluarga Wallenberg. Knut Agathon Wallenberg juga melakukan satu hal lagi yang bersama dengan pendirian bank oleh ayahnya merupakan batu fondasi terpenting bagi kekuatan Wallenberg saat ini. Bersama dengan istrinya, ia mendirikan Knut and Alice Wallenberg Foundation yang asetnya saat ini mencapai lebih dari 5 miliar euro atau 84 triliun rupiah. Berkat berlimpahnya uang dan koneksi mereka yang luar biasa dalam bisnis dan politik, keturunan Wallenberg kemudian memperluas kekuasaan mereka lebih jauh dan lebih jauh lagi dan menciptakan sebuah kerajaan dengan kelompok perusahaan yang tak terhitung jumlahnya yang juga sulit untuk dilacak. Tidak hanya di Swedia, tetapi juga di seluruh Eropa dan dalam beberapa kasus bahkan di seluruh dunia. Dari ribuan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Wallenberg, kami ingin memberikan beberapa contoh saja, dan kalian pastinya akan terkejut karena pada kenyataannya kalian akan segera melihat bahwa sebenarnya tidak ada sektor industri dimanapun yang keluarga Wallenberg tidak aktif di dalamnya. Wallenberg Group antara lain mencakup produsen alat berkebun Jerman Gardena dengan 3.500 karyawan, Svenska Kullagerfabriken, grup dengan lebih dari 43.000 karyawan yang memasok Rolls-Royce dan Formula One, serta perusahaan energi ABB yang namanya mungkin tidak pernah kalian dengar, tetapi sebenarnya perusahaan ini merupakan pemberi kerja terbesar di Swiss dan memiliki lebih dari 100.000 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan farmasi internasional AstraZeneca, ya perusahaan yang memproduksi vaksin dengan nama yang sama, yang memiliki omset tahunan lebih dari 44 miliar euro atau sekitar 740 triliun rupiah dan merupakan salah satu produsen farmasi terbesar di dunia dengan 83.000 karyawan. Bahkan produsen peralatan dapur tradisional Electrolux juga berada di tangan Wallenberg. Seperti halnya penyedia internet dan telepon Ericsson yang aktif di 180 negara dan yang mungkin masih dikenal oleh generasi yang lebih tua,
termasuk ponsel Sony Ericsson yang sebelumnya populer dan merupakan pemimpin global di bidang 5G, atau produsen peralatan kehutanan dan taman Husqvarna yang saat ini terkenal dengan mesin pemotong rumputnya yang mahal. Produsen mobil dan pesawat terbang SAP atau maskapai penerbangan Scandinavian Airlines yang mengangkut hampir 18 juta penumpang setiap tahunnya juga merupakan bagian dari Wallenberg Group. Sebenarnya kita bisa melanjutkan daftar ini hampir tanpa batas, tetapi untuk mempersingkatnya, mari kita sebutkan satu lagi kepemilikan yang mungkin membuat kepemilikan lain yang kita sebutkan sebelumnya tidak ada apa-apanya. Keluarga Wallenberg tidak hanya memiliki perusahaan-perusahaan Skandinavia dan Eropa, mereka juga memiliki saham besar di perusahaan-perusahaan teknologi terkaya di dunia, seperti Apple, Google, atau Amazon. Ini karena keluarga Wallenberg tidak memiliki saham individu di perusahaan-perusahaan tersebut, mereka memiliki setidaknya sebagian dan seluruh bursa saham teknologi tempat saham-saham ini diperdagangkan. Sekarang kita sudah mendapatkan sedikit wawasan tentang kerajaan perusahaan Wallenberg. Selain semua perusahaan yang dimiliki Wallenberg, mereka juga memiliki saham di banyak perusahaan lain atau memiliki anggota keluarga di dewan pengawas. Bisnis perbankan Wallenberg juga tentu saja terus berlanjut. Jadi sangat mungkin bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan pada produk dan layanan di mana keluarga misterius dari Swedia ini menghasilkan banyak uang. Jika kalian bertanya-tanya mengapa kami menyebut keluarga Wallenberg sebagai keluarga yang tertutup, meskipun perusahaan dan kepemilikan saham mereka yang tak terhitung jumlahnya dapat diteliti, hal itu karena keluarga ini sebenarnya tetap berada di belakang layar. Sama seperti pendiri Lidl, Dieter Schwartz yang bahkan tidak ada fotonya, keluarga Wallenberg yang masih hidup saat ini lebih suka menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan publik. Saat ini, sebagian besar anggota keluarga Marcus Wallenberg, Jacob Wallenberg, dan Peter Wallenberg Jr. yang berusia pertengahan 60-an yang mengambil jabatan publik. Secara resmi, mereka menyatakan bahwa penghasilan yang mereka peroleh sebagai bos hanya 250.000 euro, yaitu 4,2 miliar per tahun, dan Jacob Wallenberg juga mengklaim dalam sebuah wawancara bahwa ia hanya memiliki 8 juta euro atau sekitar 134 miliar rupiah dalam bentuk aset pribadi. Namun pada kenyataannya, kekayaan yang telah dibangun oleh dinasti keluarga ini selama 5 generasi tidak terukur. Di antaranya, Jacob Wallenberg memiliki villa seluas 320 meter persegi di pinggiran Stockholm. Keluarga ini memiliki tempat berburu yang sangat luas dan terkadang terbang ke Amerika Serikat untuk liburan singkat, di mana mereka sangat menikmati heli-ski, yaitu diangkut ke puncak gunung dengan helikopter untuk bermain ski. Alasan lain mengapa kalian mungkin tidak mengetahui mengenai keluarga Wallenberg sebelumnya adalah strategi untuk bersembunyi keluarga ini. Sementara Elon Musk, Jeff Bezos, dan yang lainnya selalu terdaftar di Forbes dengan angka kekayaan yang konkret, kekayaan keluarga Wallenberg tidak mudah untuk ditentukan dan itu juga disengaja. Keluarga Wallenberg dengan cerdik membangun jaringan perusahaan, kepemilikan saham, perusahaan investasi, dan yayasan di seluruh dunia yang tidak jelas, di mana miliaran dolar Amerika Serikat setara dengan ratusan triliunan rupiah berpindah ke sana kemari. Yayasan mereka sendiri juga membantu mereka dalam menghemat pajak. Yayasan-yayasan ini dibangun dengan sangat cerdik sehingga tidak goyah bahkan dalam krisis ekonomi dan perang yang mengerikan dan secara permanen mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Bahkan seorang jurnalis Swedia mencoba melacak kekayaan keluarga ini secara lebih dekat dan menemukan bahwa keluarga Wallenberg diperkirakan memiliki total aset antara beberapa ratus miliar hingga 3 triliun euro atau 50 kuadriliun rupiah. Tidak seperti banyak orang super kaya lainnya yang sering dikritik keras karena kerahasiaan dan skema penghematan pajak mereka, bagaimanapun juga dalam kasus keluarga Wallenberg justru hal ini diterima secara sosial. Ada alasan yang bagus di balik hal tersebut. Dinasti keluarga ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh dunia dan bersama-sama bertanggung jawab atas sebagian besar kesuksesan ekonomi seluruh negara, tetapi Wallenberg juga melakukan banyak hal baik dengan yayasan mereka. Di Swedia saja mereka menginvestasikan 90 hingga 100 juta euro atau sebanyak 1,6 triliun rupiah untuk pendidikan dan penelitian. Mereka juga melakukannya setiap tahun. Selain itu, keluarga Wallenberg juga mendukung proyek-proyek amal di seluruh dunia,
Misalnya dengan menyediakan air minum bersih untuk orang-orang di negara-negara miskin. Reputasi mereka begitu tinggi sehingga untuk menghormati jasa Raoul Wallenberg yang telah menyelamatkan banyak nyawa pada Perang Dunia Kedua, bahkan Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, melakukan perjalanan ke Swedia dan memberikan pidato kepadanya, tentu saja di depan seluruh keluarga Wallenberg dan atas undangan mereka. Maka tidak mengherankan jika politik membuat keluarga yang berkuasa ini bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kebetulan kebebasan ini justru tidak ada di dalam internal keluarga Wallenberg itu sendiri. Keluarga Wallenberg yang bertemu setahun sekali dengan 70 anggota keluarganya untuk makan malam hanya berfungsi dengan baik sebagai sebuah dinasti karena mereka memberikan tekanan yang sangat besar pada generasi berikutnya. Dengan kekuasaan yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar, dan setiap anggota keluarga diharapkan untuk dapat mencapai tujuan klan. Pada tahun 1970-an, seorang laki-laki yang saat itu berusia 47 tahun bahkan menembak dirinya sendiri karena tidak tahan lagi dengan tekanan yang sangat besar dari ayahnya. Nada bicara di antara keluarga Wallenberg pada umumnya kasar dan sudah menjadi tradisi untuk membiarkan keturunannya bertarung satu sama lain demi memperebutkan posisi teratas di dalam keluarga. Kepala keluarga saat ini, Marcus dan Jacob, juga selalu bersaing selama beberapa dekade sampai akhirnya mereka berdamai. Walaupun demikian, keduanya juga mengharapkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk memperjuangkan posisi mereka di keluarga Wallenberg dan saling mengalahkan satu sama lain untuk melakukannya. Nah, sekarang Sobat Epik sudah tahu betapa luar biasanya keluarga Wallenberg ini. Bagaimana nih jika kalian jadi anggota keluarga ini? Apakah kalian memilih kebebasan individual atau kekayaan? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian menyukai video tentang keluarga misterius yang memiliki seluruh Eropa ini, ayo subscribe sekarang juga supaya kalian gak ketinggalan informasi berikutnya. Oh, dan pastikan untuk melihat video kami tentang 1 hari dalam kehidupan keluarga terkaya di dunia. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya hanya di Story Epic.